NU Bicara menginspirasi dengan karya dan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa channel YouTube PJNU Jombang, para warga Nahdliyin dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir di pojok podcast NU Bicara, persembahan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang, yang tentu saja menghadirkan catatan ragam pengetahuan dan juga khasanah ke-NU-an di Kabupaten Jombang untuk Anda semuanya, para warga Nahdliyin. Apa kabar? Anda dan keluarga semoga senantiasa sehat ya, dan tetap bisa menjalankan ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah yang menyertai dengan kekhusyuan dan kekhidmatan. Saya Nina Mutmainah kembali hadir di sini untuk mengajak Anda menyimak catatan-catatan menarik bingkai diskusi kita yang setiap kali hadir membawa tema-tema yang beragam, tentu saja untuk menambah khasanah pengetahuan Anda. Dan untuk kali ini kami sangat istimewa karena kedatangan tamu yang istimewa juga dari kawan-kawan Kementerian Agama. Ada Bapak Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Haji Ilham Rohim SAG MHI, nanti yang akan membedah tentang bagaimana penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Jombang. Nah, menarik kan? Anda yang pengen tahu seperti apa penyelenggaraan ibadah haji dan juga pernak-perniknya yang lain, makanya jangan skip, tonton terus sampai dengan usai selama 30 menit ke depan. Jangan lupa juga yang masih belum subscribe, silakan subscribe dan juga tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Like juga jangan lupa ya, agar Anda senantiasa mendapatkan pemberitahuan tentang tayangan-tayangan terbaru dari kami. Jangan lupa juga copy link dan sebarkan ke media sosial yang Anda punya, agar seluruh warga Nahdliyin bisa mendapatkan pengetahuan yang sama dengan Anda. Nah, tidak lama-lama saya akan hadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa, Haji Ilham Rohim SAG MHI, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat di Ramadan yang kesekian kali. Saking banyaknya hitungannya. Saya yakin jenengan nggak ngitung, Mbak. Saya aja nggak ngitung kok. Saya aja nggak ngitung. Jenengan apalagi nggak ngitung, Mbak? Iya, nggak ngitung. Tiba-tiba Rioyo gitu ya. Ramadan banyak kegiatan. Nah, itu dia. Siang malam. Itulah namanya Ramadan produktif ya, Pak ya. Iya. Produktif dan berbarokah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ilham, terima kasih ya sudah mampir ke podcast NU Bicara. Sama-sama. Matur nuwun sekali. Nah, kebetulan jenengan mampir, hari ini saya tonjok jenengan untuk memberikan informasi tentang haji. Siap. Wah, ini sebenarnya banyak yang bertanya-tanya. Kebaikan masyarakat muslim harus, terutama di Kabupaten Jombang. Banyak yang tanya, ini katanya sekarang ini pelunasannya, waduh, nggak kayak dulu-dulu gitu. Iya. Jauh lebih mahal sekarang ini haji gitu. Tapi ya gimana ya? Tapi hitungannya nggak mahal. Nggak mahal. Nggak mahal. Dengan durasi waktu yang ada di Mekah Madinah itu nggak mahal ya, dan pelayanannya itu nggak mahal. Oke. Padahal dulu nggak sampai 20 juta kan pelunasan, sekarang harus 50 lebih. Iya. Nggak mahal ya? Nggak mahal. Oke. Dibanding dengan kualitas kita di tanah suci dan juga pelayanan. Tapi juga dibanding juga dengan negara-negara yang lain nih Pak. Ya bisa jadi itu. Kita masih nggak mahal loh itu. Mudah-mudahan Anda semuanya warga masyarakat Jombang yang sudah mendekati masa pelunasan untuk tahun depan atau tahun berikutnya, kan sekarang udah pelunasan ada kesiapan dan juga dimampukan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah Allah itu memanggil orang yang dimampukan. Nah, ini dia. Gimana memanggil orang yang dimampukan atau memampukan orang yang dipanggil? Bisa jadi itu. Memampukan orang yang dipanggil, bisa jadi memampukan orang yang dipanggil. Yakinlah kalau Anda sudah dipanggil, insya Allah akan dimampukan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ilham, saya pengen tahu nih sebenarnya regulasi katanya dengan ibadah haji itu seperti apa? Setiap orang muslim punya hak kan untuk bisa melakukan itu? Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan perhajian atau penyelenggaraan ibadah haji, yang tentunya adalah agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar
dan jelas terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, yang termasuk haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Betul. Tentunya adalah kita melihat dulu ada undang-undang yang mengatur, Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Baik. Artinya dengan undang-undang ini kita bersyukur kepada Allah sebagai warga negara Indonesia. Insya Allah selama hayat ini masih ada, dan kita berada di negara Indonesia. Baik. Negara menjamin untuk seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam itu bisa menunaikan ibadah haji. Karena negara betul-betul memberikan jaminan kemerdekaan kepada setiap penduduk warga negara Republik Indonesia ini untuk menunaikan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Baik. Selama beragama Islam. Selama beragama Islam, dan juga ada kategori mampu. Mampu secara syar'i. Gitu. Insya Allah baik, dengan berada di Indonesia ini akan bisa melaksanakan ibadah haji. Semoga aja. Nah, sekarang ini sepertinya ada regulasi yang baru yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa itu, Pak? Jadi begini, kita kembali ngawali dulu bahwa kita ingat bahwa rukun Islam itu ada 5. Salah satunya adalah ibadah haji. Baik. Dan juga secara otomatis orang yang haji itu pasti menjalankan umroh. Kalau orang haji pasti menjalankan umroh karena sudah dipilih menjadi pilihan untuk jamaah haji Indonesia adalah, termasuk Kabupaten Jombang adalah jamaah haji Indonesia, itu adalah memilih haji tamattu, yakni menyelenggarkan ibadah umroh baru haji, sehingga otomatis kalau haji pasti menjalankan umroh. Oke. Dan di dalam undang-undang tersebut beliau warga negara yang telah mendaftarkan haji dan mendapatkan porsi itu sudah termasuk jemaah haji. Jadi jemaah haji itu, istilahnya sekarang jemaah haji ya. Kalau nggak salah dulu itu kan ada jemaah calon haji dengan calon jamaah haji begitu. Jadi dengan Undang-Undang nomor 8 2019 ini adalah dikategorikan warga negara Indonesia yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri sesuai dengan persyaratannya, itu disebut dengan jemaah haji. Gitu ya? Iya, jemaah haji. Berarti bagi yang masih belum berangkat ataupun yang sudah berangkat, semua namanya istilahnya jemaah haji sekarang. Jemaah haji. Ya. Oke. Sehingga kami juga perlu menyampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia atau masyarakat Muslim Kabupaten Jombang, kalau sudah mendaftarkan diri sebagai jemaah haji, otomatis adalah mendapatkan porsi, maka ini betul-betul harus dipegang. Jangan sampai dibatalkan kembali agar statusnya jemaah haji ini tidak berubah. Baik. Artinya hilang. Artinya dibatalkan itu adalah porsi itu ditarik kembali, dibatalkan. Baik. Padahal kalau orang sudah berniat untuk haji dengan mendaftar diri berarti sudah ada niatan yang besar. Artinya sudah niat yang kuat untuk menjalankan syariat rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Dan misalnya seseorang ini sudah punya porsi atau mendaftarkan haji, ternyata umur ini tidak sampai, karena memang umur ini adalah punyanya Allah. Betul. Maka ya kemungkinan itu bisa terjadi. Artinya meninggal lebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji. Orang ini pun di hadapan Allah sudah disebut sebagai orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Karena apa? Niatul mu'mini khairum min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Baik. Ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Dengan kesabaran, ditunggu aja sampai dengan pemberangkatan. Seperti itu. Nah, Pak Ilham, katanya dengan regulasi yang baru di ibadah haji ini, salah satunya juga terkait dengan kriteria pemberangkatan jamaah haji. Seperti apa? Jadi aturan yang baru ini? Ada peraturan dari Dirjen PHU
nomor 358 tahun 2023, yakni tanggal 13 November 2023 ada kriteria Baik. jemaah haji yang masuk kuota jemaah haji reguler. Jadi kita ini adalah jemaah haji reguler yang bisa diberangkatkan tentunya adalah terutama di tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Ini mereka yang telah jemaah haji yang masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan. Jadi memang jatahnya dia adalah porsi haji tahun berjalan. Tahun berjalan itu berarti misalnya saya punya porsi dan rencana berangkatnya tahun 2024 tahun Ya, ini 20 misalnya. tahun ini. Jadi mereka ini punya porsi tahun ini. Gitu. Meskipun kemarin kan sempat mundur banyak banget nih Pak Ilham. Ya karena Pas waktu Covid itu. Ya karena beberapa aturan-aturan gitu. Sehingga ya bisa jadi ini mundur juga. Sesuai dengan kuota porsi di tahun berjalan tersebut. Tapi memang benar kalau yang beberapa tahun yang lalu itu sudah daftar kemudian dijadwalkan berangkatnya tahun ini 2024 dipanggil juga di tahun ini. Kalau masuk kuota porsi tahun ini ya dipanggil semua. Gitu. Jadi nggak mundur. Nggak mundur kalau dia memang tahunnya porsi berjalan dan masuk pada list data di tahun berjalan itu atau di 2024 dan dia adalah haji reguler maka berhak untuk diberangkatkan. Gitu berarti tahun 2025 besok ya itu ya akan dipanggil 2025 ya. Jadi persiapannya atau di setiap tahun itu mengalami pergeseran begitu. Bisa jadi untuk masa tunggunya bisa jadi pergeseran. Artinya pergeseran itu adalah sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan. Kan masyarakat bisa mengecek kan di aplikasi haji itu kan. Haji Pintar. Di Haji Pintar itu ada menu untuk mengecek keberangkatan jemaah haji. Itu ada perubahan nggak? Ya melihat itu jumlah kuota yang ada. Nggak mesti ya? Nggak mesti. Tapi memang ada ya yang berubah gitu. Misalnya kalau mundur gitu, yang dulunya 2025 kemudian jadi 2027 misalnya. Nah kalau 2025 melihat porsi nanti kan haji itu dinamis datanya. Dinamis. Nah itu maksudnya dinamis artinya kan tidak saklek. Waktu daftar dulu saya berangkatnya 2025. Ternyata sekarang nggak sama gitu. Bisa jadi kalau 2024 memang jatahnya dia berangkat 2024. Atau mereka jatahnya 2025 tetapi masuk cadangan. Alhamdulillah cadangan. Kalau itu. Jadi yang diprioritaskan memang dia itu kuota porsi berjalan, juga ada kuota tentang haji lansia. Jemaah haji lanjut usia. Ada jemaah haji lanjut usia dan juga ada jemaah haji cadangan. Jadi jemaah haji cadangan itu disiapkan. Jadi kalau misalnya 2024 dia adalah porsi 2025 masuk pada kuota cadangan. Yang kuota cadangan itu disiapkan 30% dari kuota porsi haji di tahun berjalan. Jadi untuk yang lansia, jamaah haji lansia ini juga diprioritaskan? Diprioritaskan. Jadi ada jamaah haji di samping haji reguler itu ada haji kuota jamaah haji lansia lanjut usia. Itu kriterianya mulai usia berapa? Yang kriterianya itu adalah diambil dari porsi tertinggi sampai dengan kebutuhan jamaah haji lansia tersebut, yakni 5% dari kuota haji provinsi. Gitu. 5% dari kuota haji provinsi. Enggak, maksudnya kategori lansia itu usia berapa? Minimal. Usianya adalah minimal 65 tahun. 65 tahun. Tetapi ini nanti akan diambil urutan yang tertinggi di tahun berjalan itu berapa. Misalnya di tahun ini umur tertinggi itu kan 109 tahun umurnya. Dan terendah tahun ini yang namanya lansia yang diprioritaskan itu adalah umur 84 tahun. Berarti yang diprioritaskan yang paling tinggi tadi 105 itu tadi. Yang 109 itu tadi, terus di bawahnya gitu ya. Di bawahnya sampai dengan memenuhi 5% tersebut. Itu juga ada persyaratan. Jadi tidak hanya sekedar lansia saja. Jadi ada kalau di tahun 2024 ini adalah beliau yang sudah mendaftar
5 tahun sebelum keberangkatan atau diberangkatkan. Jadi pendaftarannya adalah sebelum tanggal 13 Mei 2019. Jadi yang masuk pada kuota lansia itu adalah jemaah haji yang daftarnya itu sebelum tanggal 13 Mei 2019. Dan ketika memenuhi kriteria itu dan dia sudah berumur di atas 65 tahun itu, tetapi dia ambil dari usia yang tertinggi, setelah memenuhi 5%, beliau ini kok masuk, berarti masuk kuota lanjut usia. Oke, emang sekarang pelunasannya berapa sih Pak Ilham? Kalau pastinya itu? Pastinya sekarang itu berapa? Adalah 60.525.000 rupiah. 60.525.000 rupiah. Iya. Oke, ini pelunasan udah all in ya? Iya. Sudah semuanya. Sudah semuanya. Yang sebenarnya keseluruhan BPIH. BPIH untuk embarkasi Surabaya. Jadi ada perbedaan embarkasi untuk Surabaya itu adalah 97.890.000 rupiah. Oke. Tetapi jamaah haji hanya membayar 60.525.000 rupiah. Yang lain siapa yang nombokin? Yang lain itu memang ada dana yang namanya optimalisasi, ada dana optimalisasi. Nah ini berarti udah ini ya, udah lebih murah ini. Lebih harusnya murah. Kan 97 juta. Betul, itu. Makanya tadi saya awal mengatakan haji itu murah, apalagi masa tinggalnya maksimal 42 tahun. 42 hari. 42 hari. Panjang banget itu 1 bulan lebih. 42 hari, lalu mohon maaf tidurnya juga di hotel. Kecuali 6 hari yang berada di Masyair atau Ar-Musna, Arafah Musdalifah Mina itu. Oke, jadi 60.525.000 untuk pelunasan tahun ini dan tahun-tahun depannya, selama masih belum ada perubahan kebijakan. Kalau tidak ada perubahan, karena ini kan sesuai dengan keputusan Presiden. Baik. Nah, terus masa tunggunya di Kabupaten Jombang itu sampai berapa tahun sih, Pak Ilham? Jadi jemaah haji itu memang dimohon untuk berlatih sabar. Jadi jamaah haji dimohon untuk berlatih sabar karena memang antusias, semangat warga Muslim terutama di Kabupaten Jombang itu tinggi sekali. Dibilang ekonomi penghasilannya banyak juga tidak seluruhnya. Tetapi semangat untuk ghirah, untuk berhaji itu tinggi, sehingga mengikuti pada kuota Jawa Timur. Jadi masa tunggunya adalah 34 tahun. 34 tahun. Ayo, para pemirsa, Anda yang masih belum mendaftarkan diri, semoga dimampukan untuk segera mendaftarkan ya Pak Ilham. Iya. Bayangkan 34 tahun loh Pak. Iya. Kalau sekarang usia saya nggak nyebut ah. Ya, tetapi begini. Kalau saya misalnya 50 tahun misalnya. Kalau orang sudah daftar haji itu berarti kan punya harapan untuk umur yang panjang. Nah, amin. Jadi kalau sudah daftar haji punya harapan ingin umurnya panjang. Karena apa? Panjangnya masa tunggu tadi itu. Karena semangatnya masyarakat Muslim untuk ingin menyempurnakan rukun Islam dengan menjalankan ibadah haji. Jadi memang haji itu menyempurnakan rukun-rukun yang lainnya. Haji itu ada syahadatnya, haji itu ada sholatnya, haji itu ada zakatnya, haji itu ada puasanya. Yang haji itu ada syahadatnya adalah orang haji itu kan bentuk penyaksian, yakin betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun masa tunggunya 34 tahun, yakin kepada Allah. Itu kalau jadi rezekinya berangkat atau memang sudah dipanggil sama Allah juga nggak sampai nunggu 34. Bisa jadi nggak tahu caranya seperti apa, kita juga nggak tahu. Dengan cara Allah atau dengan ada regulasi lain. Oke. Jadi ada haji juga ada sholatnya. Yang sholat menurut bahasa itu kan doa. Doa. Sholat doa. Berdoa. Yang haji itu juga memang di sana memperbanyak berdoa. Betul. Di tanah haram itu ada, kalau bahasa kitab Irsyadul Ibadnya itu ada
amakinul ijabah, ada tempat-tempat yang mudah untuk terkabulkan, termasuk seluruh di tanah suci lah, lebih-lebih di tempat-tempat yang tertentu, yakni di depan pintu Ka'bah atau multazam, lalu ketika tawaf di belakang makom Ibrahim, di bawahnya mihzab atau talang mas Hijr Ismail, ketika tawaf, ketika sa'i di Safa dan Marwah, dan ketika wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, ketika mabit di Mina, ketika melempar jumroh, itu semuanya adalah amakinul ijabah, sehingga ada doanya. Juga ada zakatnya haji itu. Artinya zakat itu adalah mengeluarkan harta, sebagian harta. Artinya dengan haji kan harus mengeluarkan uang sekian ini. Gitu. Jadi ada puasanya juga. Puasanya itu adalah al-imsak. Puasa itu kan menahan. Di saat nanti pada puncak pelaksanaan ibadah haji juga harus menahan. Menahan dari larangan-larangan haji yang harus ditinggalkan. Gitu. Jadi dikatakan menyempurnakan rukun Islam. Jadi jangan khawatir para pemirsa, udah nggak usah lihat 34 tahunnya itu, yang penting pokoknya berniat untuk mendaftarkan diri untuk haji itu tadi. Yang sudah daftar alhamdulillah, tinggal nunggu saja nanti ya, semoga ada mukjizat dari Allah gitu kan. Pak Ilham, dengan biaya pelunasan yang begitu besar 60 juta sekian itu tadi, saya melihat mendapatkan info ada beberapa yang tidak bisa melunasi, artinya akhirnya kemudian mengundurkan diri untuk tidak berangkat di tahun ini atau mungkin tahun-tahun kemarin. Nah otomatis kan kuotanya ada beberapa kuota yang tidak dipakai oleh jamaah haji itu. Siapa yang berhak untuk menduduki kuota itu? Jadi memang di Kementerian Agama memberikan edaran kepada jemaah haji itu jauh-jauh sebelum adanya ketetapan untuk pelunasan haji. Biasanya minimal berapa bulan sebelumnya? Jadi kalau di tahun ini pada bulan bulan Oktober November itu sudah ada informasi terkait dengan pemberangkatan haji. Oktober November tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya sudah ada informasi. Dan tahun ini juga ada kebijakan tentang cicil biaya pelunasan haji. Gitu. Jadi, artinya sebelum diputuskan jamaah haji itu melunasi, sebelumnya diberikan arahan, himbauan untuk cicil dulu. Tapi itu difasilitasi. Artinya adalah kita juga mengundang bank penerima setoran BPS-BPIH itu untuk menerima cicilan pelunasan tersebut dalam rangka untuk meringankan jamaah haji pas waktu pelunasan sehingga ketika pelunasan itu jamaah haji tidak kesulitan untuk melunasi BPIH-nya. Nah, memang ada beberapa jamaah haji itu yang belum bisa melunasi karena beberapa hal. Memang kalau saya katakan haji itu adalah panggilan dan undangan Allah melalui Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga memang betul-betul kalau ia dipanggil oleh Allah, insya Allah akan dimampukan oleh Allah. Gitu. Jadi kalau ada beberapa jemaah haji kuota berjalan ini tidak mampu melunasi, ya masih tetap menunggu pada batas akhir pelunasan. Kapan Pak Ilham? Nah, untuk di tahap ini sudah masuk pada tahapan kedua di pemberangkatan haji 2024 ini. Kemarin untuk tahap kedua ini adalah diberikan kepada mereka yang gagal sistem. Gagal sistem itu adalah di saat dia mau melunasi terkendala tentang pemeriksaan kesehatan. Tidak istitoah. Belum istitoah atau tidak istitoah sementara. Sehingga tapi masih bisa dikejar ya istitoahnya? Masih bisa. Itu proses berikutnya pemeriksaan terus. Jadi untuk mereka yang gagal sistem termasuk adalah mereka yang masih tahapan evaluasi kesehatan. Yang kedua adalah alhamdulillah di tahun ini itu ada pendamping lansia. Alhamdulillah. Ada pendamping lansia. Jadi di Jombang itu di tahun 2023
2024 ini ada lansia yang masuk kuota prioritas lansia ada 39 jemaah haji. Nah, beliau-beliau yang sudah melunasi, sudah melunasi untuk bisa mengajukan pendampingan. Baik. Nah, pendampingan itu sebatas 2 orang. Satu kriterianya adalah anak kandung atau menantu. Karena apa? Dicari pendamping yang kuat. Itu. Jadi ada kuota pendamping. Yang ketiga adalah ada penggabungan mahram. Jadi penggabungan mahram suami dengan istri yang ketika daftar itu adalah karena sistem yang tidak sambung itu, sehingga dia kalau si suami yang masuk porsi kuota berangkat itu sudah melunasi, maka dia bisa menggabungkan pasangannya, istrinya. Atau sebaliknya, istrinya masuk porsi berangkat di tahun 2024 sudah melunasi, itu bisa mengajukan penggabungan suami istri, anak dengan orang tua dengan kuota di tahun yang berbeda. Misalnya tahun 2024 ini suaminya berangkat sudah melunasi, lalu istrinya sebenarnya di tahun 2030. Nah, ini ada kriteria juga, ada persyaratan. Jadi beliau-beliau jemaah haji yang bisa masuk pada kuota penggabungan itu adalah dia harus daftar sebelum berangkat itu 5 tahun. Ada syaratnya lagi. Sama seperti lansia tadi. Jadi kalau di tahun 2024 sebelum tahun keberangkatan. Jadi dia harus sudah daftar sebelum tanggal 13 Mei 2019. Baik. Dengan dibuktikan kalau suami istri dibuktikan dengan buku nikah dan juga kakak. Tapi kalau tidak sampai 5 tahun atau mungkin tidak sampai 5 tahun ya, itu nggak bisa ya? Nggak bisa, jadi memang aturannya adalah harus 5 tahun, 5 tahun sebelum diberangkatkan. Itu, jadi yang ketiga adalah penggabungan mahram anak dengan orang tua. Dan yang keempat itu adalah pendamping jemaah haji penyandang disabilitas. Wah, syukur. Jadi alhamdulillah ada pendampingan. Jadi pendampingan jemaah haji yang disabilitas. Nah, ini memang membutuhkan betul di sana, sehingga jamaah haji itu ringan, bisa menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Itu adalah pelunasan pada tahap kedua ini. Jadi 4 kriteria tersebut. Dan ini alhamdulillah kemarin yang semula tanggal 13 Mei sampai dengan 13 Maret sampai dengan 26 Maret itu ada perpanjangan ini. Sampai kapan? Sampai dari mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 5 April 2024. Alhamdulillah, ada 5 hari ya. Bagi yang beliau jamaah haji itu yang di tahap kedua ini belum bisa melunasi karena beberapa hal termasuk masih evaluasi kesehatannya seperti itu. Baik. Kalau ada beberapa jamaah haji yang tidak bisa melunasi, otomatis kan kuotanya kosong nih. Siapa yang berhak untuk menggantikan kuota kosong ini? Maksudnya ini kuota itu akan diberikan kepada siapa? Apakah kepada jamaah haji yang di belakangnya, yang waiting listnya di belakangnya, atau bagaimana? Jadi begini, bagi jamaah haji yang tidak melunasinya sehingga kuota itu kan masih ada, itu nanti menunggu akhir pelunasan. Jadi akhir pelunasan, katakanlah ini ada masih perpanjangan sampai dengan tanggal 5 April. Berarti nanti tanggal 5 setelah April itu, setelah 5 April ada evaluasi. Evaluasi yang nanti adalah penghitungannya adalah kuota provinsi, dikembalikan kepada kuota provinsi. Yang nanti kalau memang masih ada kekurangannya, maka bisa jadi yang di bawahnya itu, yang tadi ada cadangan, bisa naik gitu bisa ya. naik dengan kebutuhan kuota yang ada. Seperti itu. Terus sekarang ini kan juga marak nih Pak Ilham informasi tentang Haji Plus yang katanya saya pernah dengar sekarang bayar haji biayanya 200 juta, katakanlah 200 sekian ratus juta gitu, tapi langsung bisa berangkat sekarang atau tahun ini. Apakah informasi itu benar?
Jadi begini, untuk jemaah haji itu ada dua, ada jemaah haji reguler, ada jemaah haji khusus. Baik. Kalau yang reguler itu adalah yang diselenggarakan oleh kementerian, nanti Menteri Agama. Kalau yang jemaah haji khusus itu adalah beliau-beliau yang penyelenggaraan ibadah haji khusus yang punya izin resmi dari pemerintah. Baik. Nah, sehingga dia punya kesempatan untuk menerima pendaftaran jamaah haji khusus, yang mana itu adalah warga negara Indonesia yang ingin masuk pada haji khusus, dia untuk bisa memilih PIHK mana, penyelenggara haji ibadah haji khusus yang mana setelah, atau travel yang punya melalui travel yang punya izin resmi untuk bisa memberangkatkan jamaah haji khusus dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah tentunya. Baik. Dengan biaya juga biaya yang khusus, berbeda dengan yang reguler. Tapi statement yang saya sampaikan tadi itu benar nggak sih? Kalau sampai bayar saat sekian ini, kemudian bayar berangkatnya tahun ini gitu kan. Kalau saat ini jamaah haji khusus itu masa tunggunya adalah kisaran 7 tahunan. Wah, berarti tetap dong ada masa tunggu meskipun nggak terlalu lama selama 34 tahun itu, tapi sekitar 7 tahunan tetap ada masa masih tunggu. ada tunggunya karena ya itu tadi semangatnya. Baik. Masyarakat ini sangat tinggi untuk ingin berhaji, baik dengan cara haji reguler atau haji khusus seperti itu. Sehingga masyarakat juga harus betul-betul jeli melihat PIHK yang betul-betul punya izin resmi dari pemerintah yang nanti bisa memberangkatkan ke tanah suci dengan biaya yang khusus tadi. Pak Ilham, sekarang apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan atau yang perlu diperhatikan sih oleh jamaah haji yang masih belum berangkat, yang sudah punya porsi, ngeceknya bagaimana, kemudian nanti biar tidak ketinggalan info itu harus mantengin website apa atau gimana sih Pak Ilham? Jadi untuk jemaah haji itu yang sudah punya porsi itu ada aplikasi yang mudah untuk mengetahuinya, yakni ada Haji Pintar. Di sana ada menu untuk melihat porsi keberangkatan. Baik. Nah, di saat udah tahu masa dekat-dekat untuk pemberangkatan, ya perlu dipersiapkan dokumennya. Yang pertama adalah dokumen karena dia sudah punya porsi haji, maka dokumennya adalah yang perlu disiapkan ya 1 KTP, yang kedua adalah KK, yang ketiga adalah surat nikah atau akta kelahiran atau ijazah. Jadi dokumen 3 ini harus match, namanya harus betul-betul benar, sesuai. Di KTP, KK, ijazah namanya, kalau solikan ya solikan. Jangan sampai ada yang selip satu huruf saja ya. Karena nanti kalau ada pembedaan itu nanti harus mendapatkan putusan dari pengadilan. Untuk menguatkan nama tersebut. Itu yang pertama, dokumen. Yang kedua adalah ya persiapan untuk kesehatan. Jadi jamaah haji jauh-jauh sebelum keberangkatan itu dipersiapkan kesehatannya, dijaga kesehatannya. Karena ada di tahun ini rikesnya atau pemeriksaan kesehatannya itu secara detail. Jadi medical check up-nya itu MCU-nya lengkap. Apalagi ada HbA1c, yakni DM atau diabetes mellitus yang dihitung 3 bulan berjalan. Nah ini ada standarnya. Standar normalnya adalah 5 dan yang bisa diambang untuk kategori nanti diberikan istitoah adalah 8. Sehingga perlu ada evaluasi betul untuk bisa sampai pada ambang tadi, yakni ya maksimalnya 8. Sehingga jamaah haji perlu disiapkan secara kesehatannya, pola hidupnya, pola pikirnya. Karena persyaratan untuk pelunasan untuk tahun ini adalah harus mempunyai surat istitoah kesehatan, mampu secara kesehatan. Baru yang ketiga adalah disiapkan biayanya, biaya BPIH yang telah ditetapkan oleh Presiden. Itu yang perlu dipersiapkan.
Itu bagi para calon jamaah haji yang akan jemaah haji. Mohon maaf istilahnya bagi para jemaah haji yang akan berangkat. Iya. Itu jadi harus dipersiapkan betul. Karena kalau tidak disiapkan khawatir nanti ketika ada panggilan atau undangan untuk keberangkatan di tahun berjalan itu dia harus mencari dokumennya, lalu juga harus periksa kesehatan yang begitu lama dan juga harus mencukupi biaya pelunasan haji itu. Bagi masyarakat yang masih belum mendaftarkan haji, apa saran panjenengan? Bagi masyarakat yang belum daftar haji ya yang tentunya ya punya niatan aja. Niatkan dulu aja, niat aja kepingin diaturkan kepada Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Berapa sih Pak biaya mendaftarkan haji sekarang ini? Untuk bisa mendapatkan porsi haji, untuk bisa mendapatkan porsi BPS BPIH yang harus dibayar itu adalah 25 juta. 25 juta ditambah 100.000 rupiah. Yang 100.000 rupiah itu adalah untuk membuka rekening di bank. Baik, nggak terlalu tinggi sebenarnya ya? Ya nggak terlalu tinggi, tetapi tetap disesuaikan dengan kemampuan. Iyalah, pasti. Jadi itu. Ya, jadi niatnya aja. Niat dulu. Kalau misalnya masih belum, tabungannya belum nyampe 25, sudah niat, lanjutkan nabung ya, betul. Setelah niat nabung. Nanti kalau sudah nabung ya nekat lah. Bismillah. Tawakal ala Allah. Baik, mudah-mudahan dimampukan. Terakhir pesan untuk masyarakat, para warga Nahdliyin terutama. Ya, pesan kami kepada masyarakat dan warga Nahdliyin bahwa haji ini adalah menunaikan rukun Islam yang kelima. Tentunya perlu kesiapan yang disiapkan oleh jemaah haji yang akan berangkat, dan juga yang akan berangkat, pesan kami adalah terus dijaga kesehatannya. Karena memang haji itu adalah ibadah fisik dan juga ibadah mal. Kalau mal kan sudah pelunasan sudah selesai. Kalau yang sudah pelunasan selesai sudah tinggal nanti menjaga kesehatannya. Karena kegiatan-kegiatan ketika di Tanah Suci mulai tanggal 8 Dzulhijjah, persiapan berangkat ke Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah itu wukuf di Arafah. Ini butuh energi tenaga yang luar biasa. Nanti setelah dari Arafah baru tanggal 10-nya di Mina. Nah, malamnya adalah di Musdalifah. Ini juga butuh tenaga. Sampai pada ke Mina melempar jumroh, ini juga butuh tenaga yang full, sehingga jaga kesehatannya dan juga jaga fisik dengan sebaik-baiknya. Tak lupa pula juga kami minta doa, minta doa kepada seluruh masyarakat, pertama di Kabupaten Jombang dan juga yang melihat, mendengarkan podcast di PCNO ini, untuk saya minta doa tahun 2024 ini agar diberikan Allah penyelenggaraan haji di tahun 2024 sukses. Amin ya rabbal alamin. Semuanya diberangkatkan dan juga jamaah haji bisa melaksanakan rukun, wajib dan sunnah haji dan nanti mendapatkan gelar haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Pak Ilham, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di tengah-tengah kesibukan panjenengan yang sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah kita berbincangkan hari ini bisa memberikan manfaat, memberikan tambahan informasi untuk masyarakat, warga Nahdliyin semuanya, dan memberikan ketenangan ini, karena kita masih seringkali mendapatkan informasi-informasi yang tidak benar, informasi yang cenderung hoax begitu. Sehingga ini kalau informasi sudah benar-benar dari sumbernya, Pak Ilham Rohim sebagai Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Jombang, ini berarti sudah ayam, berarti memang udah informasinya udah benar. Terima kasih juga sama-sama Mbak Nina yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan informasi-informasi haji kepada masyarakat, sehingga tahu betul terkait dengan informasi penyelenggaraan haji dan umroh terutama di Kabupaten Jombang. Terima kasih Pak Ilham. Sama-sama, terima kasih dan mohon maaf. Jazakallah. Mudah-mudahan Pak Ilham masih tetap diberikan kesehatan selalu. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa channel YouTube
PCNU Jombang, terima kasih sudah menyimak obrolan kami tentang memotret penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Kabupaten Jombang, khususnya ibadah haji ya di tahun 2024. Bagi Anda yang akan berangkat tahun 2024 ini, semoga diberikan kesehatan dan ketenangan hati sehingga nanti ibadah hajinya bisa berjalan dengan lancar. Yang masih belum mendaftarkan, semoga dimampukan oleh Allah untuk segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan porsi untuk berangkat ibadah haji menunaikan rukun Islam yang kelima. Amin. Nah, ini tadi Haji Ilham Rohim, SAG MHI, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama, sudah hadir bersama dengan kami. Terima kasih untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di tayangan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Saya Nina Mutmainah, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.